Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berhadir di acara sharing session kita hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sharing session dari teman-teman kita yang sedang berada di benua lain. Masih kepada teman-teman narasumber, yaitu ada Alivia, Hafid, Putro, dan juga Kedah. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, mungkin kita persilakan langsung saja ya kepada narasumber kita yang mungkin sebelumnya saya kasih dulu informasi kalau teman-teman kita ini merupakan mahasiswa dari Universitas Syah Kuala yang mengikuti program SMA 2020-2021 yang melakukan student exchange ke beberapa universitas yang ada di Eropa. Teman-teman kalian ini ada yang dari Fakultas Hukum, dari IPA Fisika juga, dan banyak dari hukum ini saya lihat ya. Dan juga ini ada yang ke Poland, Netherlands, Spain, dan also Italy. Oke, mungkin kita bisa langsung memulai sharing sessionnya dari Alivia Naura Sumaya. Di Alivia ini ke University of Warsaw, benar? Benar, Bang. Dari fakultas? Dari Fakultas Hukum angkatan 2018. Oke. Jadi teman-teman sekalian ini yang kedepannya akan mengikuti program ISMA mungkin bisa mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang sedang berada di sana. Mungkin boleh Alivia langsung share PowerPoint-nya mungkin atau bahan yang akan di-share. Sebelumnya, Bang, terima kasih atas kesempatannya. Tapi kebetulan nih kita satu PPT berempat nih, Bang. Ini langsung rame-rame. Oh iya. Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Berarti langsung bareng aja gimana, Bang? Oh, boleh. Izin share screen dulu ya, teman-teman. Ya, silakan. Kalau teman-teman nanti yang mau kasih pertanyaan bisa langsung chat aja di chat box. Nanti kita akan kasih waktu untuk Q&A, question and answer, nanti di ujung sharing session. Jadi mungkin nanti teman-teman yang penasaran dengan programnya bisa langsung share. Oke, silakan, Alivia. Sebelumnya apa udah kelihatan share screen-nya? Oke. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat pagi waktu Eropa. Perkenalkan, kita adalah awardee untuk Indonesia International Student Mobility Awards dari Universitas Syah Kuala, dan mungkin boleh dimulai dulu ya dari mungkin Bila. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Alivia Naura Sumaya dari Fakultas Hukum angkatan 2018, saat ini sedang menempuh pendidikan di University of Warsaw di Warsaw, Poland. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sakasabila, bisa dipanggil Bila, mahasiswa Fakultas Hukum juga di International Class Program tahun 2018. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pompeu Fabra di Spain, di Barcelona. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Abrar, kalian bisa panggil Hafid. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2018 dan sekarang sedang di Roma, Italia, berkuliah di Sapienza University of Rome. Di Sapienza saya ngambil course Global Humanities
Terima kasih. Untuk CEDA itu di sini ada CEDA dari Fakultas MIPA dan sekarang di University of Twente. Nanti mungkin akan nyusul dulu soalnya CEDA-nya lagi ada kelas. Jadi mungkin bisa kita mulai aja langsung penjelasannya. Boleh Bisa kita langsung. mulai aja langsung ya. Lanjut. Oke, jadi mungkin bila yang mulai dulu. Jadi hello everyone, it's been really nice to meet all of you today. Selamat pagi dari Barcelona. Dan selamat sore buat teman-teman di Aceh ya. Ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Di ada kesempatan luar biasa bisa sharing-sharing. Ini sudah terdengar jelas belum ya? Di sini suara gue udah terdengar jelas belum ya? Udah lebih jelas, Bil. Oke, kita lanjutin lagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang bisa sharing di kesempatan kita kali ini. Semoga yang akan kita sampaikan hari ini bisa berguna dan nanti di akhir tentunya kita akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita di sini berempat adalah perwakilan Universitas Syah Kuala untuk Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA atau kita biasanya sebutnya ISMA. Jadi di sini adalah ISMA program tahun pertama dari Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan. Jadi programnya Mas Menteri ya yang pertama. Jadi ini adalah proyeknya. Jadi angkatan kita ini angkatan pertama dan alhamdulillah dari universitas kita dari sekitar ada beberapa orang yang seleksi dan yang alhamdulillah lulus ada 4 orang dan dari seluruh Indonesia itu yang ikut seleksi ada sekitar 2.500 orang kalau not mistaken dan yang lulus sekitar 900 orang. Nah, jadi dari Universitas Syah Kuala ada 4 dari sekitar 900 orang itu. Jadi di sini kita bisa lihat ISMA ini sendiri adalah fully funded scholarship. Ini adalah beasiswa yang ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerja sama dengan LPDP. Jadi programnya diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dananya adalah dari LPDP sama seperti yang kita sering dengar juga mungkin beasiswa S1 S2 di luar negeri S3 oleh LPDP. Nah, jadi di sini kita adalah mahasiswa S1 ya kalau misalnya yang sering kita dengar itu S2, S3 luar negeri, tapi di sini kita S1 dan di sini adalah programnya itu berbentuk student exchange atau pertukaran pelajar. Nah, jadi di sini kita akan menempuh pendidikan selama 1 semester di tiap-tiap universitas yang ada di seluruh dunia. Dan tahun ini nanti mungkin akan kita jelaskan juga, akan kita paparkan ada beberapa universitas, ada mungkin sekitar 60 universitas yang tersebar di seluruh benua, ada di Amerika, ada di Asia, ada di Eropa. Dan kebetulan kita berempat ini ada di Eropa semua. Nah, jadi di sini kita ditujukan programnya untuk program semester. Jadi saya saat mengapa ini semester 7 dan ada juga teman-teman yang semester 5. Jadi semester 5 dan semester 7-nya yang ditempuh di luar negeri seperti itu. Dan dari sistemnya ini adalah mungkin berbeda-beda sebutannya, tapi di sini kita apa yang kita dapat di universitas kita di luar gitu, apa yang kita dapat sama program student exchange ini, mata kuliahnya itu bisa ditransfer dan bisa dikonversikan atau ada metode lainnya sehingga kita nggak perlu ulang lagi. Nah, itu adalah program yang diharapkan dari program ISMA ini karena inisiasi awalnya adalah program ISMA ini kan bentuknya pertukaran pelajar. Nah, jadi misalnya saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, jadi diharapkan saya saat pertukaran pelajar itu nggak belajarnya hukum lagi, tapi belajar yang lain. Misalnya saya mahasiswa hukum belajar tentang teknik, saya mahasiswa hukum belajar tentang ekonomi, belajar tentang bahasa di universitas lain. Jadi diharapkan memang itu yang kita tempuh di luar adalah pelajaran-pelajaran atau course-course yang berbeda dengan course kita yang sudah kita pelajari di home university kita. Nah, seperti di sini contohnya saya adalah mahasiswa hukum dan di Universitas Pompeu Fabra Barcelona di UPF kita sebutnya kita di sana ada program namanya BAPIS atau Barcelona Program for Interdisciplinary Student. Nah, jadi di sini kita misalnya saya Fakultas Hukum, di sana saya nggak belajar hukum, tapi di sana saya belajar
ada tentang mata kuliahnya yang bisa saya bilang unik-unik sih, yang mungkin nggak bisa kita temukan di Indonesia. Jadi contohnya mata kuliah yang saya dapatkan itu adalah di fakultas saya adalah marketing dari Barcelona Football Club, ada juga tentang LGBT, ada juga tentang innovation and law, ada juga tentang sinematik. Jadi benar-benar cross major gitu. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya ada yang mahasiswa teknik mungkin bakal belajar hukum gitu. Jadi di sini kita silang mata kuliah gitu. Jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang nggak kita dapatkan di home university kita dan juga di fakultas kita sebelumnya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk syarat-syaratnya mungkin ini bisa dilanjutkan. Alivia mungkin bisa dilanjutkan. Oke, boleh Hafid lanjut aja. Ya, biar aku jelasin yang persyaratan. Oke, jadi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi selanjutnya kita bicarain tentang general requirements before kita daftar ISMA. Jadi sebelum ISMA itu, sebelum mulai seleksi itu ada kita harus submit berkas. Dan pas submit berkas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti misalnya yang paling penting itu proficient English language skill-nya, karena ini tuh yang biasanya kayak misalnya IELTS, TOEFL itu kan nggak diadain setiap saat. Jadi kayak ini tuh saran kami itu lebih bagus kalau disiapkan segera, karena ini yang paling susah mungkin dalam tesnya, karena kan susah dapetin IELTS yang memadai, TOEFL yang memadai, dan Duolingo yang memadai. Dan juga saran menurut saya pribadi, dilihat dari tahun lalu itu lebih banyak universitas yang menerima IELTS dan Duolingo dibandingkan TOEFL, IDP. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan itu lebih bagus siapin TOEFL, IBT, IELTS atau Duolingo. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan juga, semesternya harus dari semester 4 atau 7. Soalnya kemarin dengar-dengar juga ada kayak beberapa orang yang gugur setelah lulus berkasnya karena emang semesternya itu nggak sesuai. Dan juga diutamakan orang-orang yang belum pernah menerima beasiswa dari Indonesia juga. Kemudian untuk prasyarat yang lain itu menurut saya yang paling perlu dipersiapkan juga, harus siapin kira-kira tujuan kita untuk kita mendaftarkan ini apa, terus kira-kira apa yang bisa kita berikan ke Indonesia untuk kedepannya setelah kita apply program ini. Terus seperti yang Bila bilang sebelumnya, itu emang benar, kayak kita itu kan harus ambil course yang nggak ada di Indonesia pertama. Cuman nggak mesti 100% berlawanan dari jurusan kita sendiri. Kayak misalnya di sini, saya itu ngambilnya Global Humanities. Itu ada 3 mata kuliah yang diambil. Yang pertama itu Global Humanities yang transnational culture, itu kayak belajar tentang gimana globalisasi mempengaruhi dan membuat culture di dunia ini semakin bersatu dari satu sama lain, dan clash antara satu culture dan culture lain itu gimana cara mengatasinya segala macam. Kemudian juga saya ada belajar Emerging Africa, itu kayak kita belajar tentang kontinen Afrika yang sekarang udah mulai memasuki perkembangan yang baru, di mana mereka juga udah mulai, kekuatan ekonominya juga udah mulai lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi kita kayak belajar secara general tentang macropolitics, macroeconomics di Afrika. Kemudian yang ketiga itu juga saya ada ambil law bioethics. Kan saya tadi hukum, jadi di sini juga ada ambil mata kuliah yang berbau hukum. Law bioethics itu belajar seperti hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik sebelum lahir, pada saat masa kehidupan, dan the end of life. Jadi itu juga kalau misalnya kalian mau perhatiin
MK-nya nanti biasanya sebelum, kalau kayak tahun lalu sebelum mulai pendaftaran itu ntar ada dikasih kayak list fakultas, list universitas, dan list mata kuliahnya. Tapi itu jangan dijadikan acuan, soalnya kayak misalnya di Sapienza itu sistemnya itu sangat bebas. Jadi kita kalau masuk ke situ, MK yang kita ambil, course yang kita ambil itu emang terserah kita mau ambil yang bachelor, kita mau ambil yang master. Cuman yang masalahnya sekarang kan nggak semuanya tersedia di bahasa Inggris. Jadi itu aja yang masalah di Sapienza. Tapi kalau misalnya kalian ntar udah lihat kayak list course-nya itu, juga jangan dijadiin acuan karena ada kemungkinan kalian bisa ambil course di luar daripada itu. Jadi kayak terlebih yang di Eropa, kayaknya di Eropa lebih bebas. Jadi kayak kalian bisa ngambil course yang menurut kalian menarik. Bahkan kalau misalnya kayak di Italia itu emang benar-benar bebas, sangat-sangat bebas. Kita tuh nggak perlu daftar course-nya di awal. Kita tuh cuma perlu masuk attend class, dan nanti yang perlu kita daftar itu cuma daftar seat buat ujian di akhir nanti. Jadi sistemnya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan itu kalian nggak boleh ambil course yang biasanya bisa kalian ambil di Indonesia. Misalnya kalian kuliah di FIPA misalnya, terus kalian ambil matematika gitu atau biologi di mana gitu, itu kemungkinan nggak diizinin sama ISMA karena tujuan mereka tuh untuk memperluas pengetahuan mahasiswa-mahasiswi Indonesia, dan mereka sangat menyarankan dan men-encourage kita untuk ngambil MK yang kalau bisa di luar dari yang tersedia di Indonesia. Jadi gitu. Kayaknya itu aja yang perlu yang saya sampaikan. Boleh di next. Oke, mungkin saya bakal jelasin dulu. Ini kan kalau ISMA, kita udah tahu kalau misalnya ISMA itu programnya fully funded. Nah, mungkin ini beberapa hal yang di-cover sama ISMA. Yang pertama itu ada uang registrasi kampus, sama uang SPP di kampus tujuan kalian nanti. Terus ada uang transport, kayak tiket PP dari Jakarta ke negara tujuan, dan dari negara tujuan balik ke Jakarta. Terus juga ada living allowance, itu mungkin tergantung univnya, tapi mungkin bisa ada beberapa univ yang dibagi 2 termin. Jadi nanti ada periode pertama buat ngasih living allowance, terus nanti ada periode kedua, itu selang 2 bulan. Terus juga ada health insurance, tapi ini mungkin sistemnya reimbursement, kayak misalnya kalian bikin asuransi kesehatan untuk kalian di sana, terus nanti kalian bayar dulu pakai uang kalian, nanti kalian ajuin form pengajuan gitu untuk di reimburse dari LPDP-nya ke kita gitu. Terus juga ada visa sama juga kayak health insurance reimbursement juga sistemnya. Tapi ini yang perlu diperhatiin adalah mungkin sebelum kalian daftar itu udah baiknya kalian bikin paspor dulu, biar enggak nanti misalkan udah lulus keteteran di paspor, karena tuh paspor tuh bisa lama ya kalau misalnya kalian nggak pakai jalur yang cepat alias jalur yang mahal, jadi itu bisa lama. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah requirement dari visanya. Itu pas udah kalian lulus, kalian perhatiin dulu nanti per negara. Mungkin kalau Eropa sendiri itu walaupun visanya Schengen visa, tapi per negara itu ketentuannya beda-beda. Terus juga PCR juga sama, reimbursement juga sistemnya. Mungkin agak tips-tips agak-agak gimana, tapi kalau misalnya kalian mau PCR, kalian pakai PCR di sini yang kan ada tuh, kalau misalnya nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau kemarin itu ada PCR tuh yang keluar sehari 400.000 atau mungkin 600.000. Terus nanti di-reimburse dari mereka, kita jangan pakai PCR yang gratis. Iya, jadi mungkin selain ini itu mungkin beda-beda kampusnya. Tapi kalau untuk University of Warsaw sendiri atau mungkin UW singkatannya, itu kemarin kita ada trip ke Krakow, ke kota lain di Poland, dan ke Auschwitz concentration camp, dan itu dibiayain juga sama pemerintah.
gitu. Mungkin beda-beda kampus beda-beda, tapi mungkin ada kampus yang kayak mungkin nawarin program-programnya, kalian wisata ke sini atau ke sana gitu. Dan itu tuh biasanya dibiayain juga sama kampusnya. Terus juga nanti kalian karantina. Kalau misalnya kita itu karantinanya dibayarin juga sama kampus, dibayarin juga sama pemerintah gitu. Terus itu juga ada catering, terus itu semuanya dibayarin sama pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya living allowance itu kalau misalkan penasaran itu mungkin cukup misalkan mau liburan bisa dari Eropa, kalian misalkan dari Poland kalian mau ke Jerman, atau dari Poland kalian mau ke Prague, mau ke Austria, itu cukup kok. Ini lanjutin dulu. Nah, mungkin apa Cedah udah? Udah. Terima kasih semuanya. Sebelum suara Cedah kedengaran. Jelaskan. Oke, sekalian kenalan dulu ya, karena tadi lagi ada kelas, kenalin semuanya step of registration-nya. Sebenarnya yang pertama itu kita ada registrasi dulu kan di portalnya Kampus Merdeka. Nah, di situ tuh yang diperlukan syarat-syarat yang udah dijelasin sama Hafiz tadi, yang kita perlu TOEFL, terus kita juga ada ngisi beberapa kayak perlu berkas-berkas yang dari kampus, terus ada beberapa hal yang harus ditranslate juga. Nah, itu termasuk ke dalam beberapa hal yang diminta di portal. Jadi itu yang harus disiapkan sama teman-teman semua ya nanti. Terus ada administrative selection. Itu nanti setelah kita masukkan semua berkasnya, akan diseleksi itu kan dari sekian ribu orang, akan di-cut. Nah, maka muncullah beberapa orang-orang yang lulus gitu, lulus administrasi seleksinya. Selanjutnya masuk ke interview selection. Nah, di interview selection ini tadi sebelumnya di administrasi selection kita sebenarnya ada kayak nulis beberapa esai, dan itu juga dalam bahasa Inggris. Nah, nanti di interviewnya bisa jadi misalnya yang pengalaman kita itu akan dibahas lah istilahnya di interview beberapa hal yang udah kita tulis. Jadi makanya kayak yang tadi Hafiz bilang, kita harus tahu sebenarnya apa sih tujuan kita untuk ikut program ini. Nah, itu kan termasuk beberapa hal yang akan ditulis di administrasi selection itu. Nah, di wawancaranya juga akan ditanyain apa sebenarnya tujuan kita mengikuti ISMA, apa sebenarnya planning-planning yang ingin kita lakukan selama di kampus. Jadi pihak ISMA ini bisa lihat gitu sebenarnya para peserta ini ada benar-benar anak-anak yang bisa mewakili kampusnya, yang bisa memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh ISMA atau tidak gitu. Mungkin untuk lebih dilihatnya ke situ. Nah, terakhir announcement. Nah, announcement ini dari sekian proses yang sudah dilakukan, maka terpilihlah kalau sebenarnya jatahnya tahun kita itu ada sekitar 1.000, tapi yang benar-benar berangkat kalau nggak salah 700 atau 700 sekian yang berangkat. Jadi dan setiap prosesnya ini sendiri sebenarnya kita juga mau sharing, setiap proses itu sendiri memberikan pelajaran tersendiri untuk kita para peserta gitu. Gimana kita mempersiapkan esai, bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita istilahnya percaya diri aja dengan kemampuan yang kita punya gitu. Sedikit sharing, mungkin teman-teman di sini ada yang kayak nggak yakin dengan nilai TOEFL-nya misalnya, atau belum punya nilai TOEFL sama sekali. Nah, waktu pengalaman kita bahkan kalau Cedah sendiri juga waktu itu belum punya TOEFL sama sekali tuh. Tapi dapat kabar bahwa universitas Balai Bahasa, OIA juga waktu itu memberikan kesempatan untuk para mahasiswa untuk tes TOEFL perkiraan dulu gitu. Nah, nanti setelah tes TOEFL perkiraan ada beberapa teman-teman yang ternyata mencukupi nilai TOEFL-nya, nah sekitar 550 atau di atas 550, itu akan difasilitasi lagi untuk tes TOEFL yang sebenarnya gitu, yang aslinya. Jadi ya itu maksudnya kalau misalnya ada hal-hal yang merasa kayak misalnya kayak insecure atau nggak yakin, itu dicoba aja dulu karena setiap tahapnya itu pasti akan ada jalan tersendiri yang bantu dan apa namanya
waktu itu juga sebenarnya Ceda nggak mencukupi tuh waktu itu tes TOEFL yang prediction-nya sudah di bawah 550 sebenarnya. Tapi diberikan kesempatan sama pihak FMIPA sama wakil dekan FMIPA untuk coba aja ikut tes yang sebenarnya dan coba belajar lagi dalam waktu beberapa hari itu untuk siapa tahu ternyata nilainya naik dan bisa. Dan alhamdulillah setelah dicoba, setelah berusaha gitu ternyata cukup pas saat tes sebenarnya gitu. Jadi itu mungkin mau sharing ke teman-teman, dicoba aja dulu untuk untuk membuka step awalnya gitu. Jadi nanti hasilnya itu akan kembali lagi kita serahin ke Allah aja gitu hasilnya. Mungkin sudah sampai di situ dulu. Ini ada foto-foto kalau misalnya teman-teman penasaran pengalaman seru-seruannya gimana di sana. Ini dari University of Warsaw. Kalau ini ada dari Pabra, Sapienza, dan Twente. Oke, mungkin sekian dari kami teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya secara pribadi juga bisa melalui kontak yang tertera di layar. Makasih teman-teman semuanya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas buat teman-teman yang sudah sharing bahannya. Ini kalau ada teman-teman lain yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung chat saja di chatbox-nya. Dia akan dijawab oleh teman-teman kita. Ini sesinya kita agak santai, jangan terlalu tegang banget kayak presentasi sama dosen ya. Karena ini memang mungkin teman-teman yang nonton atau teman-teman yang ikut room mungkin penasaran sih, mungkin kayak pengalaman teman-teman sekalian yang ada yang udah pernah, yang mungkin nggak pernah keluar negeri atau memang baru pertama kali keluar negeri kayak teman-teman kita yang ada di room kita ini. Mungkin boleh share sih pertama kali gimana sih perasaannya pertama kali itu nyentuh Eropa nih, terus ngelihat wah ini ternyata Eropa tuh kayak gini ya, gitu kan ya. Atau mungkin hal apa sih yang paling pertama kali yang membekas di teman-teman sekalian nih waktu pertama kali datang ke sana, tuh mungkin boleh di-share ke teman-teman juga. Mungkin mulai dari siapa? Alivia kalau mungkin kali ya. Oke Bang, boleh. Jadi itu sebenarnya pas pertama kali nyampe di Warsaw itu tuh pas sunset kebetulan. Wow. Jadi pas landing itu sunset. Jadi pas bahkan tuh baru kelihatan kayak skyline-nya Warsaw aja tuh kayak udah aduh akhirnya di sini gitu. Setelah karena kalau dihitung-hitung tuh dari lulus sampai berangkat itu prosesnya lumayan panjang, ngurusin visa, ngurusin berkas translate, ngurusin ya visa ke Jakarta bolak-balik buat ngurusin visa. Itu kayak pas udah kelihatan aja Warsawanya tuh kayak aduh masya Allah akhirnya di sini gitu ya. Terus pas nyampe pas keluar dari bandara tuh kayak bingung kayak lah kok dingin. Terus oh iya ini tuh mau musim gugur gitu, lah kok dingin, soalnya suhunya tuh kayak sekitar 15-14 gitu pas malam, nyampe malam tuh ya. Pas awal-awal tuh masih ini karena kita karantina dulu 10 hari, jadi kayak bosen tapi pas udah keluar tuh pas udah keluar hasil positif negatif COVID itu langsung kita semua langsung keluar terus langsung lihat-lihat malam-malam kota Warsaw, terus pokoknya secantik itu katanya. Iya gitu kan. Ini yang lain ada yang mau share juga pengalaman mind blowing-nya ketika sampai ke kota tujuannya nih? Mungkin siapa, Hafid mungkin atau siapa, Putro mungkin atau Ceda, boleh?
Oke, jadi pertama kalau misalnya Hafid itu mungkin pas pertama nyampe itu karena capek ya, karena kan flightnya 12 jaman, jadi kayak benar-benar capek. Terus kalau Hafid sendiri, kalau di Italia kan karantinanya itu kesadaran sendiri, jadi kayak kami harus nyari Airbnb sendiri gitu ya kan. Terus kami karantinanya itu agak terpencil di selatan Roma, itu emang kayak benar-benar ya penuh sama vineyards, emang bagus banget emang. Terus kayak kalau misalnya masalah suhu sih di Roma panas ya, soalnya di Roma agak selatan, jadi kayak paling lah ya. Iya, paling dinginnya kalau pas kalau sekarang sih udah mulai dingin ya, sekarang kayak sekitar 10 derajat. Tapi kalau misalnya dulu pas masih summer, itu kan masih panas, masih 20-an, jadi kayak masih bisa pakai baju kaos di luar gitu. Terus pas nyampe ke kotanya itu kayak emang bener-bener bagus sih kalau Roma, soalnya kan Roma kota tua, jadi kayak jalanannya masih bebatuan, terus masih banyak kayak pizzeria di pinggir jalan, gampang. Terus kalau di sini kan yang suka pizza itu mantap banget sih, kayak direkomendasiin banget pergi ke Italia kalau yang suka pizza, soalnya di sini pizzanya emang bener-bener otentik dan nggak terlalu mahal. Jadi kayak di pinggir jalan itu kayak warkop sih kayaknya, pizzeria di sini kayak warkop, jadi kayak banyak warkop jual pizza ya. Terus lah ya kalau kita bilang gitu ya. Iya, terus kalau misalnya bahasa juga di Italia, kalau misalnya di Roma mungkin untuk anak-anak mudanya itu rata-rata bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya orang-orang yang agak tua gitu, yang middle age, yang ke atas, itu memang agak susah bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus kayak siapin Google Translate kalau misalnya mau ngomong sesuatu. Kayaknya itu aja sih yang agak culture shocknya, kayak bahasa dan culture-nya kayaknya sama, nggak terlalu beda kayak Indonesia. Soalnya mereka juga warm, lebih accept strangers gitu, walaupun kita nggak bisa bahasa Italia sama sekali. Kayaknya dari Hafid itu aja. Ini dari teman-teman yang lain ada yang mau di-share juga? Atau mirip-mirip mungkin atau gimana? Mungkin Cida. Oke. Bila dulu deh. Bila dulu. Excited banget kayak mau ceritain pengalamannya. Sebenarnya Cida juga ada buat kayak beberapa foto, mungkin kalau misalnya diceritain ada beberapa foto mungkin teman-teman bisa lebih berasa gitu ya. Sengaja ini untuk sesi tanya jawab gitu, makanya mungkin teman-teman gitu. bisa nanya spesifik. Tapi mungkin Cida tunjukin. Boleh. Mungkin untuk memancing pertanyaan juga kali Cida ya. Kalau ditunjukin kayak, apa nih gitu ya. Udah kelihatan belum ya? Oke. Ini udah kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya di Belanda sendiri itu yang paling khas itu mungkin bisa dibilang tentang bersepedanya ya, itu yang di kanan bawah itu. Kalau di sini tuh orang memang sangat-sangat terbiasa kalau berpindah tempat itu dengan sepeda gitu, teman-teman. Bahkan ada yang emang udah berumur gitu, kalau kita lihat udah kayak kakek-kakek, udah kayak nenek-nenek, tapi mereka di sini tetap bersepeda gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang asal begitu sampai di Belanda sangat terbiasa melihat orang-orang bersepeda. Mungkin bisa dibilang lebih banyak sepeda dibandingkan mobil juga di sini. Jadi itu salah satu hal yang menarik dan ya Cida juga jadi harus terbiasa kan pergi ke kampus tuh kayak harus naik sepeda, atau cara lainnya itu dengan train, bisa jadi dengan kereta api gitu. Cuman itu transportasi umum kayak kereta api dan bus lumayan mahal lah, bisa dibilang lumayan mahal kan. Tapi ada beberapa cara, kita bisa subscribe beberapa bentuk paket tertentu, jadi bisa misalnya setiap minggu tuh gratis naik kereta. Nah, itu juga pengalaman baru sih kalau di Jeddah, kayak kalau misalnya naik kereta itu kan kita juga harus paham gimana tren-trennya itu kan ada beberapa jalur-jalurnya. Nah, ada sedikit cerita juga, Jeddah bahkan pernah ketinggalan kereta. Nah, itu hal-hal yang menjadi hal baru gitu, kayak ketinggalan kereta harus nunggu lagi 1 jam. Itu beberapa pelajaran yang bisa didapat gitu, selain tentang kuliah gitu. Dan satu hal lagi, kalau kuliah di sini itu, kalau Cida mungkin bisa lihatnya dosennya itu lebih komunikatif dengan mahasiswanya, lebih terasa mungkin. Dan
setelah selesai belajar gitu, misalnya setelah selesai belajar itu nanti kita bisa kayak nyamperin dosennya. Mungkin di Indonesia gitu juga kan, di Unsia kita gitu juga, di USK gitu juga datangin dosen untuk tanya gitu. Dan tapi di sini tuh memang mahasiswa-mahasiswa yang lain itu juga betul-betul kayak kalau mereka nggak paham betul-betul tanya gitu. Kalau misalnya mereka ada yang mau ditanyain lagi lebih lanjut, mereka betul-betul datangin gitu dosennya ke depan setelah MK gitu. Jadi itu hal baru lagi gitu yang sudah kayak jadi tambahan untuk diri sendiri juga untuk lebih berani gitu. Itu dulu mungkin ya. Dan dari Putro tadi kayaknya semangat banget mau cerita pengalamannya nih. Enggak juga sih Kak, sebenarnya sama juga sama teman-teman lain, tapi kalau di Barcelona ini kebetulan kita nggak ada karantina, jadi pas datang itu pas nyampe siang-siang, sorenya langsung udah boleh keluar, langsung jalan-jalan. Jadi yang satu hal yang otomatis banget di Barcelona ini tuh, mungkin di negara-negara Eropa lain juga, tapi di Barcelona ini emang public transportnya, transportasi umumnya emang sebagus itu, senyaman itu, dan semudah itu. Dan di sini udah, dan juga pejalan kaki friendly banget kan. Jadi di sini kalau bahkan apalagi kayak mahasiswa gitu kan pasti nggak ada bawa mobil, nggak bawa motor, palingan cuma skuter. Lah bisa juga sewa skuter gitu, tapi emang setiap hari biasanya pakai metro yang kereta bawah tanah itu atau bus. Dan di sini tuh Google Maps-nya emang sedetail itu. Dan jadi kok yang dulu Putro dulu nggak bisa sama sekali baca map pas di Banda Aceh sampai sini mau nggak mau harus bisa, deh ternyata mudah kan. Jadi kalau udah ada internet, ada Google Maps, insya Allah kemana-mana bisa aman. Dan itu juga kalau pakai public transport ini kita nggak ada yang paketan itu, jadi nggak usah setiap hari beli, tapi kayak pertama kali beli 80 euro, mungkin berapa ya, nggak tahu sekitar berapa, 80 euro itu dipakai 3 bulan bisa free, bisa unlimited selama 3 bulan itu, mau pakai bus, pakai transportation apapun yang ada logonya, yang ada logo si kartunya itu. Nah jadi itu pas pertama sampai. Terus juga tadi mungkin sama kayak Kedah, kok di sana banyak nenek kakek yang pakai sepeda itu juga banyak banget kita temuin. Bahkan kayak nenek kakek mesti jalan-jalan pegangan berdua itu banyak banget sih. Yang lucu banget kok dilihat, cute banget ya, mungkin jarang banget kita ketemu di Aceh gitu kan gitu. Jadi pejalan kaki friendly banget, dan nenek kakek itu segala usia itu jalan kaki gitu kan. Emang sedikit sih karena mungkin mobilnya banyak, tapi pejalan kakinya juga banyak karena kan Barcelona emang ramai banget ya, kota kedua terbesar, emang ramai banget dan juga turistik banget kan. Jadi emang agak padat, tapi nggak sepadat Madrid gitu. Kebetulan kemarin udah ke Madrid juga, tapi vibe-nya beda. Kalau di sini tuh mungkin kalau di Madrid itu lebih lebih metropolitan gitu. Kalau di sini kayak lebih, di Barcelona masih banyak bangunan-bangunan tua dan juga rame tapi nggak crowded gitu. Dan juga di sini pas awal-awal datang itu mataharinya cerah gitu. Jadi di sini sunshine-nya itu bright tapi dingin, anginnya itu dingin gitu. Jadi agak bingung kadang-kadang kok mau pakai baju itu harus lihat prokesnya dulu, hari ini tuh bakal dingin atau enggak gitu kan. Tapi sekarang ini, nah jadi pas datang kemarin itu lagi transisi antara summer mau ke fall, tapi sekarang udah fall dan pengen ke winter gitu. Jadi udah jauh lebih dingin daripada yang dulu. Dan di Spanyol ini orang-orang santai banget sih, Wallace gitu. Mungkin kan kok di Jerman, di negara Eropa lain, kok di Jerman apalagi kan punctual itu kan tepat waktu itu kayak nomor 1 gitu. Orang-orang di sana kayak akademik banget, kayak tepat waktu, disiplin segala macam. Tapi di sini di Spanyol ini Wallace banget, slow banget, apa-apa telat gitu. Jadi kayak makan paginya bisa jam 9, kayak makan siangnya jam 2 gitu, makan malamnya bisa jam 10 gitu. Jadi semuanya lebih telat gitu, dan santai aja. Di sekolah juga gitu, maksudnya nggak, kalau telat nggak ada hukuman gitu karena emang culture-nya santai gitu kan. Nah terus juga di sini kayak ada hal yang unik gitu. Jadi ada namanya culture mereka itu namanya siesta. Jadi siesta itu kayak tidur siang gitu. Jadi toko-toko di jam sekarang mungkin jam 1 sampai jam 3 atau sampai sore gitu ada waktu tutupnya untuk mereka istirahat gitu. Jadi jam segitu kecuali supermarket gitu yang besar banyaknya tutup, dan juga kalau weekend sering tutup juga. Jadi ke toko-toko di sini kalau libur itu sering tutup gitu sih. Jadi make sure kalau mau belanja di weekday gitu untuk grocery shopping. Nah, mungkin itu dulu kalau dari hal pertama nih, mungkin untuk kuliah dan sebagainya bisa kita jelasin selanjutnya. Thank you. Oke. Jadi teman-teman yang suka tidur siang bisa nih nyari universitas yang ada di Spanyol kali ya. Karena tidur siang udah jadi salah satu kebutuhan yang susah didapat nih, walaupun dulu kecilnya. Santuy banget nih.
Iya, dulu mungkin kecilnya susah banget disuruh tidur siang. Nih di Spanyol malah disuruh tidur siang, jadi teman-teman nih. Bahkan di Spanyol Kak, kita awal jam pertama tuh kalau di Aceh, di Indo kan jam 8 ya, jam awal masuk kuliah. Kalau di sini jam setengah 1. Jam setengah 1 masuk kuliah. Jadi kayak jam pertama jam setengah 1, jadi kayak mau bangun jam 10, jam 11 kayak masih santai. Tapi jangan ditiru teman-teman. Iya. Tapi untuk teman-teman yang masuk dalam tim kaum rebahan nih, bisa jadi motivasi untuk keluar negeri. Mungkin kalau selama ini mikirnya kalau luar negeri, wah orang-orang negeri itu punktual banget, selalu tepat waktu semua segala macam. Ternyata enggak. Kalau kalian Spanyol bisa tidur siang, kan kita nggak tahu ya. Oke, ini udah banyak nih pertanyaan dari teman-teman kita yang ikut di sini. Mungkin kita jawab beberapa dulu, nanti mungkin kalau ada yang mau di-sharing lagi, kita bisa bakal sharing-sharing lagi. Jangan lupa diingatin juga untuk teman-teman yang udah gabung nih, jangan lupa isi daftar kehadirannya, udah di-share di linknya, bisa lihat sendiri di chat box. Untuk beberapa pertanyaan mungkin bisa kita gabung ya, kayak ini ada yang nanya, apakah kemampuan bahasa Inggris penting, kayak seberapa penting sih kayak proficiency in English itu mempengaruhi tingkat kelulusan untuk program ini. Dan mungkin tadi udah dijelasin sama Hafid tadi ya, kalau memang sebenarnya tingkat masalah proficiency English memang salah satu requirement yang penting ya, Hafid. Berarti kalau itu sudah terjawab di PPT tadi, mungkin kalau teman-teman yang terlambat gabung, memang di requirement dari program Indonesia International Student Mobility ini, kemampuan bahasa Inggris salah satu tolak ukur kelulusan. Mungkin teman-teman yang di sini yang udah ikut, boleh tahu nih berapa nih kira-kira TOEFL-nya? Kemarin daftar pakai TOEFL. Alivia mungkin, kalau boleh tahu berapa TOEFL-nya? TOEFL-nya Bang? Ya. 600 pas Bang, alhamdulillah. 600 pas tuh, 600 pas kawan-kawan tuh. Berarti kalau kawan-kawan yang pengen ikut udah bisa. Kita ambil satu contoh aja, Hafiz tadi waktu dibilang berapa TOEFL langsung senyum kan, mungkin nggak mau ditanya kali ya. Mungkin kalau bisa tahu mungkin ya dari Alivia tadi udah bilang mungkin sekitar 600 pas, itu udah bisa. Itu salah satu ya syarat lah untuk teman-teman sekalian yang mau ikut programnya. Terus ada yang nanya, sebelum ikut program ini ada ngobrolin dulu sama dosen wali, kaprodi, atau dekan, atau cukup salah satu dari ketiganya? Kalau teman-temannya waktu daftar ada diskusi dulu mungkin sama akademiknya atau gimana? Atau mungkin memang dari akademik yang menawarkan ke teman-teman sekalian? Coba boleh ceritain mungkin awal untuk mendaftar ini gimana kawan-kawan, step-stepnya? Mungkin dari siapa, Cedah boleh, Hafid boleh? Oke, kalau Hafid dari hukum, kami dari hukum itu Pak Yakub yang inisiatif menggencarkan kami untuk daftar program ini. Jadi kayak dari jurusan itu memang komunikasinya dekat, jadi kayak tiap hari diupdate. Bahkan Hafid sendiri itu baru daftar TOEFL itu emang kayak seminggu sebelum deadline. Jadi kayak benar-benar itu sangat tidak disarankan. Iya, itu sangat tidak disarankan karena emang benar-benar itu sangat salah satu yang salah berarti ya. Iya, itu jangan ditiru. Itu emang benar parah banget sih. Tapi kalau kalian ya bagusnya itu ngomong sama jurusan aja sih kayaknya. Kalau misalnya ke dekan kayaknya nggak apa-apa selama prodi tahu, selama jurusan tahu, itu kayaknya aman. Soalnya komunikasi dari universitas di sini pun kayak Sapienza sama Universitas Syahkuala itu bukan ke dekanat tapi ke prodi kalau misalnya fakultas hukum. Jadi memang kalau mau ikut programnya baiknya memang diskusi dulu dengan akademik masing-masing ya biar lebih jelas tingkat kerjasama yang dimiliki. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Masalah, wah ini paling penting ya kalau anak kuliah ya. Apakah IPK berpengaruh ya untuk tingkat kelulusan di program ini? Ini ada yang nanya, Kak IPK saya 3, kira-kira bisa nggak ikut ya? Gitu ya. Mungkin boleh nih siapa yang mau cerita terkait masalah IPK-nya dengan program ini? Apakah itu memang mungkin harus IPK tinggi kah kalau untuk program kayak gini, atau memang IPK yang kita bilang ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi memang punya keinginan kuat untuk gabung tuh, apakah itu salah satu poin penting yang harus dipersiapkan juga atau gimana? Mungkin Cedas coba jawab ya. Boleh. IPK itu bahkan bukan di program ISMA aja. Nah, sepertinya IPK itu biasanya menjadi syarat tahap awal gitu.
Jadi memang tergantung program. Kalau misalnya program ISMA memang diminta minimal IPK itu 3 kalau nggak salah ya. 3. Minimal ya 3. 2,65. 3,5. Wah, hampir cum laude ya. Sekitar 3 sampai 3. Tapi coba dicek lagi Ya, makanya itu salah satu. Tapi maksudnya mau bilang ke teman-teman juga, jadi kenapa IPK itu penting atau enggaknya sebenarnya mau dilihat sejauh mana kita itu rajin atau enggaknya gitu. Karena kalau misalnya kita sampai ke sini tapi punya motivasi belajar yang rendah gitu, nanti malah jadi susah di sini karena waktu belajar kan di sini tuh serius gitu, kayak tugas itu benar-benar tugas, project benar-benar harus dikerjakan. Jadi mungkin IPK itu lebih merefleksikan teman-teman kalau bisa memang harus orang-orang yang punya motivasi tinggi untuk belajar lah gitu. Oke. Berarti sebenarnya IPK itu bukan tandanya mungkin untuk dilihat eager ya, maksudnya keinginan teman-teman untuk belajar. Jadi kalau mungkin memang bisa dinilai dari situlah pertama kali untuk dilihat teman-teman sekalian tuh apakah kesana itu memang mau belajar atau memang cuma mau jalan-jalan doang atau mau tidur siang doang di Spanyol gitu kan ya. Oke, ini ya ngomongin masalah tadi IPK berarti kan tentang belajar ya teman-teman. Mungkin boleh share nih kira-kira apa sih yang perbedaan apa sih yang teman-teman rasain waktu belajar di sana dengan waktu mungkin teman-teman sini ada yang udah semester 5 dari dengarnya dari semester 5 semester 7 di sekolah. Hal waktu pembelajaran itu ada sih yang wah ini ternyata beda banget nih kayak tadi Fitro bilang memang pertanyaan ke dosen untuk bertanya ke dosen itu mungkin lebih lebih difasilitasi mungkin ya kalau kita bilang. Tapi kalau mungkin dari environment belajarnya apakah memang berbeda atau memang sistem pembelajaran mereka ada suatu hal yang berbeda atau gimana? Mungkin boleh jelasin. Mungkin Putro jawab pertama kali ya Kak. Ya. Jadi kalau di kampus Putro tuh benar-benar yang bikin kagetnya itu adalah mungkin sama di kampus-kampus lain juga ya, tapi benar-benar di sini tuh semuanya santai banget. Jadi di kampus itu mungkin kalau kita di sekolah, kita biasanya di sini bilangnya sekolah sih. Jadi kalau misalnya bilang sekolah, maksudnya kampus gitu ya. Nah jadi biasanya kalau di sekolah itu kita misalnya di Indo kan harus pakai baju yang rapi, kemeja, rok, celana segala macam kan. Kalau di kita tuh benar-benar terserah di sini mau pakai. Ini mungkin karena di sini culture-nya mereka kan juga mau pakai kaos, mau pakai hoodie, yang cewek-cewek juga mau pakai crop top, mau pakai hot pants gitu bener emang nggak ada sedikit pun nggak ada larangan gitu. Jadi kayak bener-bener terserah itu. Bahkan kadang dosennya juga ke kampus pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sneakers, sesantai itu gitu. Jadi bener-bener santai dan juga dosennya juga ngajar kayak duduk di atas meja lah gitu-gitu. Jadi kayak lebih santai aja sih semuanya, jadi belajarnya juga lebih enjoy gitu kan. Terus juga tadi sama yang kayak Cedah bilang, setelah kampus juga dosennya welcome banget kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut gitu-gitu. Terus juga lebih lebih dekat aja sih, kesannya lebih friendly gitu kan, karena kan emang nggak formal gitu kan. Bahkan di sini kita panggil dosennya panggil nama gitu kan, karena emang culture di Western kan, misalnya kayak nama dosennya Carlos gitu aja, nggak gitu. Jadi kayak lebih terkesan lebih dekat aja gitu. Itu kok dari belajarnya gitu sih. Terus kalau di kampus kita juga KUI-nya juga sangat misalnya kan kita di sini kalau ada apa-apa sama official sama international office gitu kan. Jadi merekanya juga sangat welcome-nya. Kok kemarin kita tuh dari seluruh program ISMA di seluruh kampus-kampus universitasnya kita ada kegiatan Sumpah Pemuda gitu, jadi di suruh sama Dikti lah gitu untuk buat program Sumpah Pemuda, dan sangat membantu juga gitu. Jadi hubungan antara mahasiswa dan staff, mahasiswa dan dosennya sangat baik sih, karena friendly itu gitu. Kok di Putra sih gitu. Makasih Kak. Oke. Nggak ada teman-teman yang mau nambahin? Mungkin Alivia boleh? Ya. Jadi mungkin kalau saya sendiri itu masuk di satu fakultas kebetulan yang lumayan serius, Faculty of Political Science and International Studies. Di situ tuh dosen-dosennya tuh kayak ya ada yang mantan diplomat, ada yang mantan dubes, jadi kayak lumayan serius. Tapi kalau misalnya untuk environment belajarnya mereka santai, tapi
kalau misalnya untuk kayak tadi ngubungin dosen, mau jumpain dosen, mau nanya secara pribadi, itu kalau di sini tuh ada kayak office hours. Jadi mungkin satu dosen dia office hours-nya jam 11 sampai jam 12 siang hari Jumat. Jadi kita cuma bisa nemuin dia di hari Jumat jam 11 sampai jam 12 gitu. Dan kita harus kontak dia via email beforehand. Jadi biar dia bisa kayak nge-fit in jadwal dia buat nerima mahasiswa-mahasiswa yang mau nanya gitu. Terus kalau misalnya ini kan kayak kantornya beda-beda gitu. Ntar kalau di UVU sendiri itu kampusnya itu memang tuh main kampusnya ada satu di tengah kota, tapi ada beberapa gedung jurusan yang agak kesebar gitu. Jadi tuh kadang-kadang kalau ini agak beda ya, soalnya kan Wafia kan dulu di IC, di FH, itu tuh kelasnya itu aja, satu gitu. Palingan kalau pindah kelas sebelah gitu. Jadi kalau misalnya ini tuh pindah gedung, jalan kaki, duduk ngejar kelas, terus kayak emang jalan ke sini, nyebrang jalan, terus ntar keluar komplek kampus, gedungnya di ujung sana gitu. Jadi kayak emang beda pokoknya environment-nya gitu. Terus kebetulan juga kalau Via itu tergabung di kelas yang isinya tuh anak-anak Erasmus, kayak student exchange dari Eropa juga. Jadi untuk vibe diverse-nya tuh lumayan dapet gitu. Dan kita juga bisa kayak ngelihat kalau misalnya mereka tuh di kelas point of view mereka tuh beda-beda, jadi seru gitu. Jadi emang karena mingling dengan banyak orang lah gitu, jadi suasananya beda lah dengan kalau mungkin kuliah di sini, karena kita mayoritasnya mungkin banyak teman-teman dari Aceh aja, mungkin dari beberapa daerah mungkin ada teman tidak terlalu banyak, dan mungkin karena memang sama-sama dari Indonesia mungkin kurang berasa kali ya diversity-nya kayak si Alif bilang tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang mungkin biar saya bantu rangkum biar teman-teman gampang jawabnya. Nah, ini yang paling banyak teman-teman ya, soal pertanyaan seperti tadi terkait cara lulus. Ini mereka banyak bertanya tentang wawancara. Mereka banyak bertanya tentang apa sih pertanyaan yang paling sulit, mungkin atau yang dianggap teman-teman sulit ketika wawancara. Kemudian ada yang bertanya tentang kontribusi. Nanti di wawancara biasanya ada kontribusi. Itu biasanya dia isinya tentang apa. Dan yang penting sih mungkin kiat-kiatnya kali ya teman-teman ini mau nanya kayak sewaktu wawancara apa sih yang sebenarnya diperhatikan oleh si interviewer kepada teman-teman yang sedang seleksi, apa yang menjadi poin utama dari pertanyaan wawancara tersebut. Karena ada yang bilang nih, soalnya ada beberapa kawan dari Syahkola yang gugur di tahap wawancara. Jadi mungkin mereka penasaran nih waktu wawancara kira-kira apa ya pertanyaannya gitu. Mungkin teman-teman boleh bisa bantu jawab nih tentang masalah wawancara ini. Mungkin siapa, Hafiz boleh cedah atau siapa, atau mungkin manfaatnya kali ya, waktu wawancara kan beda-beda nih ya, pasti pengalaman wawancaranya nih, mungkin bisa share ke teman-teman. Mungkin bisa Putro jawab. Ini kedengaran nggak Kak? Suara Putro? Oh bentar. Izin ganti device sebentar. Boleh. Bentar. Sorry. Teman-teman yang lain masalah wawancara dia akan dijawab. Nah, kalau dari wawancara sih kan karena ini benar-benar depends, benar-benar tergantung sama si pewawancaranya, karena pewawancaranya sendiri itu beda-beda. Tapi kebetulan Putro sama Alicia kemarin sama ya lihat ya pewawancaranya ya. Kebetulan banget nih, karena sebenarnya pewawancaranya itu adalah kalau nggak salah ada dari pihak Diki dan ada dari pihak reviewer. Reviewer itu adalah dosen-dosen di kampus yang apply untuk jadi wawancaranya gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan itu benar-benar mungkin kalau yang bisa kita perkirakan itu ya kenapa pilih universitas ini, kenapa pilih ke negara ini, mungkin yang sekitar itu. Tapi pasti dari setiap wawancara ada satu mungkin unique value yang dinilai jadi dari masing-masing reviewernya gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ada temanku tahu nih ceritakan itu cerita bahkan ada yang ditanya makanan favorit kamu apa gitu-gitu. Jadi benar-benar ada yang nggak bisa ketebak gitu. Jadi emang beda-beda tergantung reviewernya. Tapi mungkin yang bisa kita siapkan ya pertanyaan template lah, yang misalnya ya siapin aja kenapa mau ikut program ini, kenapa pilih kampus ini, kenapa pengen ikut ISMA, ya paling seputar ya pertanyaan template itu kan. Tapi tetap kita siapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang unexpected tuh. Kalau menurut Putra gitu. Berarti kalau tingkat wawancara mungkin ya pertanyaan mungkin ya template lah ya, kenapa alasan semua segala macam, kenapa memilih semua segala macam. Mungkin kalau surprise quiz-nya supaya si yang diwawancara tidak terlalu stres mungkin ya,
ketika diwawancarai sehingga tidak bisa menjawab dengan baik dan benar karena kedepannya bakal jadi representatif kampus serta negara di tempat masing-masing kan ya. Oke, ini pertanyaan yang nggak kalah penting nih teman-teman. Pengalaman Islamofobia. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin Muslim mungkin ya di negara asing, khususnya negara Eropa mungkin ngerasain perlakuan yang berbeda, mungkin karena sebagai seorang Muslim mungkin kayaknya. Atau ada nggak sih pernah ngerasain yang kayak gitu? Atau mungkin memang bukan Islamofobia, mungkin yang lebih tepatnya mungkin tenggang rasanya kali ya dengan teman-teman yang seorang Muslim dengan natives, apakah ada perbedaan atau mungkin malah ada perlakuan yang mungkin malah ternyata nggak kita dapat mungkin di tempat kita sendiri ya. Mungkin ada yang bisa ceritain pengalamannya terkait itu, mungkin boleh teman-teman. Mulai dulu. Boleh. Jadi kalau dia itu sekarang kan tinggal di Warsaw di Poland. Jadi Poland itu bisa dibilang kayak satu negara yang benar-benar homogen. Lingkungannya sangat-sangat homogen dan rata-rata tuh penduduknya tuh either mereka Katolik atau Protestan gitu. Tapi lebih kentalnya Katolik gitu. Nah, jadi karena mereka sangat-sangat homogen, jadi tuh mereka nggak terbiasa lihat orang yang berbeda gitu. Jadi kalau via berbeda kan berjilbab, jadi kalau misalnya naik bus itu tuh suka diliatin kayak dari atas ke bawah gitu. Tapi tuh itu sih lumayan nggak nyaman. Cuman ya udahlah gitu. Toh juga mereka selama mereka nggak ngelakuin apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Misalnya lihat pribadi mikirnya gitu. Cuma kalau misalnya di sini itu kalau anak-anak mudanya itu lumayan misalnya open minded. Tapi kalau misalnya yang nenek-nenek atau udah ibu-ibu itu tuh agak susah. Mereka tuh banyak konservatif. Misalnya banyak orang-orang yang benar-benar konservatif gitu. Atau mungkin yang lain, mungkin Afid boleh atau Ceda dulu ya. Ya mungkin menambah itu emang lumayan tergantung ya, dan biasanya kalau misalnya daerahnya itu lebih terpencil lebih jarang melihat orang Islam gitu. Tapi kebetulan kalau misalnya bisa cerita sedikit yang di tempat Ceda ini lumayan diverse, agak berbeda sama Livia kan. Apalagi di ITC-nya sendiri, di fakultas yang Ceda sekarang ini ada, di gedungnya ini tuh banyak sekali anak-anak internasional. Jadi bahkan di gedungnya itu ada musola memang. Terus di gedung utamanya juga ada musola gitu. Jadi dan bahkan Ceda juga lumayan kaget kalau misalnya buka aplikasi-aplikasi kalau kayak kita misal kayak GoFood atau Grab gitu lah, untuk kita misal pesan-pesan makanan itu memang ada tab tersendiri untuk misalkan ada vegetarian tabs, ada tabs yang untuk seafood gitu, bahkan ada yang 100% halal tab gitu. Jadi kayak lebih terbuka ternyata kalau orang-orang di sini gitu dengan Islam. Jadi ya kalau orang kan mungkin nanya Islamofobia karena kayak takut kira-kira bisa survive apa enggak di sini. Jadi mungkin benar. Sebenarnya bisa, di mana-mana aja juga bisa kan. Mungkin tempat Alifia juga sebenarnya bisa. Cuman challenging-nya adalah untuk kita sendiri yang harus tahu gitu di mana, kapan waktu sholat, besok kemana arah kiblat. Kalau misalnya tempat itu nggak ada sholat, nggak ada masjid gitu. Tapi memang secara umum sepertinya di Eropa, kalau mau cari masjid ada, mau cari orang Islam ada, tapi mungkin ada beberapa daerah yang nggak banyak. Itu kita harus pintar-pintar sendiri untuk ngakalinnya gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada, Bila. Kalau Putro mungkin kalau di Meet sama kayak teman-teman yang lain juga, tapi kan di sini di Barcelona ini kita turis banget ya, jadi sebenarnya mungkin orang lihat orang pakai jilbab itu kayak udah biasa gitu, tapi di kampus sendiri emang yang pakai jilbab emang cuma kita dari Indo doang gitu. Tapi yang uniknya baru, jadi kita itu ada satu MK kita itu namanya Great Ideas That Have Shaped Our World. Jadi di situ ada kita belajar ide-ide, bukan ide sih, pemikiran-pemikiran dari zaman Aristoteles dulu sampai zaman sekarang gitu. Dan jadi ada satu bagiannya itu tentang Islam gitu kan, tentang penyebaran, juga ada juga agama lain. Jadi kita ada belajar tentang Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan dosennya ini kan dia non-muslim, jadi dia mengharapkan presentasi dari teman-teman yang muslim karena dia tahu di kelasnya ada yang muslim, jadi kita nih yang presentasi. Jadi kemarin kita yang Islam beberapa orang itu ngasih presentasi tentang Islam, memang tentang benar-benar get to know Islam gitu, ke Islam 101 lah istilahnya, Islam 101 ke
teman-teman kelas gitu yang dari mana-mana aja. Kadang kebetulan kebanyakan dari kelas Putra itu dari US. Jadi kebetulan di kampus Putra itu dari Eropa lain nggak banyak, tapi kelasnya itu adalah teman-teman kebanyakan dari US. Jadi emang Indonesia, US sama baru ada minoritinya negara-negara lain. Nah, jadi pas kita kasih presentasi itu emang banyak yang excited gitu, banyak yang nanya zakat itu apa, haji itu apa gitu. Jadi mungkin karena unik ya, apalagi kan mereka dari US, di US agak kurang common nih tentang pengetahuan Islam ini, jadi banyak ditanyain dan kita juga excited untuk ceritanya tentang ya Islam, ya berbagai macam apa yang kita miliki di Islam lah gitu, hal-hal unik dan sebagainya. Itu kalau di kampus. Kalau misalnya masalah makanan di Barcelona itu banyak makanan-makanan ini sih, kalau emang mau cari yang 100% halal itu banyak, ada selain tulis halal di tulisan pintu tokonya juga ada makanan-makanan Arab kayak kebab gitu-gitu juga banyak. Nah, yang mungkin yang agak susah itu cari tempat sholat ya, karena di Barcelona untuk masjid ada mungkin tapi jauh. Nah, tapi misalnya kita di sekolah gitu kan, lagi di kampus itu nggak, kalau misalnya Cidah tadi ada musola, di kampus kita tadi nggak ada musola gitu. Tapi mungkin ada ruang kosong, tapi Putra sendiri itu sholatnya di rumah gitu. Jadi rumah nggak terlalu jauh dari kampus, jadi pulang ke rumah dulu atau sholat dulu baru pergi, nanti pas pulang sholat lagi gitu. Jadi dipas-pasin aja sih waktunya, pintar-pintar kita aja gitu. Yang penting harus yang penting banget ya install muslim pula ya, karena kan udah pasti banget nggak ada azan. Jadi karena waktu azannya mungkin beda banget, jadi kita harus, apalagi ada perubahan waktu, kita harus benar-benar aware gitu kalau misalnya waktu azan. Soalnya kemarin pas baru datang, azan maghrib itu sekitar hampir 7:30 pas baru datang, karena kan masih agak summer, jadi sekitar 7:30. Tapi sekarang jam 5:30 udah maghrib gitu, jam 5:30, dari jam 7:30 ke 5:30, jadi kan jauh banget waktunya. Jadi kemarin kan ada pergeseran waktu juga di Eropa, jadi emang benar-benar harus aware. Salah satunya bisa install aplikasi yang Muslim Pro gitu. Udah Putra itu sih Kak, makasih. Ya, oke. Afid, mungkin ada yang mau ditambah pengalamannya? Kalau Afid kayaknya mungkin karena cowok ya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan agamanya apa. Jadi kayaknya nggak terlalu ada pengalaman diskriminasi atau apa gitu sih. Kalau misalnya di kampus nggak ada musola, tapi kalau misalnya masalah makanan itu kayak yang Putra bilang, itu lebih gampang kalau misalnya just to be safe itu cari makanan Middle Eastern, karena biasanya itu halal pasti 100%. Berarti memang sebenarnya teman-teman yang lagi nonton ini juga harus preparing dirinya juga ya untuk menghadapi hal seperti itu. Misalnya kayak tadi dibilang sama Ceda, kalau kebetulan dia ada musolanya, alhamdulillahnya dia ada dana. Tapi kalau kayak misalnya dapatnya kayak Hafid, mungkin kayak Putra tidak ada musola, itu kita harus juga prepare diri sendiri juga bagaimana untuk menghadapi hal seperti itu kali ya. Oke, jadi tinggal di negara orang nih, kan kita mungkin dari segi culture mungkin beda ya, daily life-nya juga beda. Yang mungkin yang jadi pikiran teman-temannya di sana juga mungkin dari masalah security-nya kali ya, misalnya kayak keamanan tempatnya, misalnya tentang mungkin tingkat kriminalnya semua segala macam gitu. Atau mungkin teman-teman bisa ceritain misalnya kalau aku bilangnya mungkin kayak night life-nya di sana mungkin apakah aman atau gimana, atau sewaktu jalan-jalan mungkin mungkin polisnya atau ada gitu. Soalnya kan mungkin kalau di tempat kita mungkin beda ya, karena kayak untuk kalau di Aceh mungkin khususnya ya, mungkin teman-teman jarang lah ngelihat kayak perampokan langsung di tengah jalan atau memang di pinggir jalan, karena kita nggak punya pedestrian walk, dan juga kita nggak punya pedestrian friendly tempat juga kan. Tapi kan beda dengan kayak di negara-negara Eropa mungkin yang dengan dia pedestrian friendly gitu, dengan banyaknya orang yang menggunakan fasilitas umum dibandingkan fasilitas dengan transportasi pribadi ya. Mungkin teman-teman bisa cerita masalah itu mungkin ya. Kalau mungkin ada pengalamannya atau gimana gitu. Mungkin kalau di Barcelona ya kayak kalau di Barcelona itu kan tourist city ya, jadi benar-benar bisa kan untuk di beberapa tempat, apalagi city center itu bisa dibilang sleepless night. Jadi emang kayak nggak ada tidurnya gitu, jadi setiap malam itu non-stop biasanya kalau yang di city center. Tapi untuk di tempat tinggal itu kebetulan agak sepi sih kalau udah malam gitu. Tapi kalau misalnya kita pulang misalnya habis tugas atau gimana jam 12 itu masih cukup aman sih. Tapi ya kalau misalnya cewek ya kalau bisa ya jangan jalan sendiri gitu kan, untuk ya precaution saja gitu. Nah terus juga kalau misalnya di
di Barcelona itu mungkin pernah dengar kok di Paris tuh banyak pickpocket atau banyak copet. Jadi di Barcelona karena kota turis juga banyak yang bilang kalau hati-hati ada copet gitu kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan jangan sampai kejadian, mudah-mudahan Amin. benar-benar sampai kejadian gitu kan. Jadi makanya pas datang tuh, nah di sini pas datang kan mungkin takut HP atau dompet gitu kan. Nah, jadi di sini banyak banget orang yang pakai tali HP di sini loh. Dia pakai tali HP disamputin gitu, HP-nya disamputin biar HP-nya yang nggak diambil gitu. Terus juga tapi kemarin ada kebetulan itu temen Putro ada pas lagi di pasar gitu kayak di sini kan banyak pasar-pasar street market gitu. Jadi kebetulan kemarin tasnya diambil gitu dan paspornya hilang. Nah, jadi dia itu kesalahan banget ya, menurut gue tuh salah banget kalau kita bawa paspor kemana-mana. Nah, jadi emang kita perlu identity card, tapi lebih baik digital aja karena di HP diterima kok, di HP diterima biasanya. Jadi jangan bawa paspor kemana-mana karena itu kan tuh kayak harga mati banget kan. Nah, jadi dia dari Barcelona kemarin karena paspor hilang harus ke Madrid, harus bolak-balik segala macam dan itu ngurusnya capek banget. Jadi kalau bisa paspor tinggal di rumah, yang kita bawa di HP itu yang digitalnya aja karena biasanya itu udah diterima sih. Jadi di HP itu pastiin ada scanan paspor sama visa. Gitu sih kalau menurut Putro kalau untuk dari keamanan gitu. Thank you, makasih Kak. Karena kan penting juga ya kalau misalnya teman-teman tuh untuk tahu juga keadaan di sana gimana, karena ya kayak dibilang sama Putro tadi misalnya dia in library mungkin sampai malam kerjain tugas atau semua segala macam, cuman kan kita kan nggak tahu. Kalau di Aceh mungkinnya kita di perpustakaan sampai malam, pulang naik motor kan ya, kalau ada apa-apa kita kebut aja, kalau emang kalau ada bahaya kita tabrak aja orangnya pakai motor kan gitu ya. Cuman kalau di sana kan kita sama kita jalan kaki atau kita dengan bis umum atau semua segala macam, kita kan harus tahu juga keadaan sekitar gitu kan. Nah, yang nanya nih kalau SMA bisa untuk S2 nggak? Bisa untuk S2 nggak sih kawan-kawan? Atau cuma untuk program S1 aja? Nggak bisa ya. Mungkin harus ISMA itu karena emang untuk student exchange untuk program S1 aja karena dari LPDP-nya. Kok dari S2 itu ada beasiswa LPDP tersendiri. Emang S2, S3 yang beasiswa LPDP yang selama ini kita tahu itu untuk S2. Setahu kami gitu. Ya, ini memang teman-teman untuk S1 aja. Jadi nanti mungkin kalau memang penasaran banget boleh baca dulu kali ininya selebarannya ya, atau flyernya atau semua segala macamnya dibaca dulu baik-baik sebelum mendaftar dan semua requirement-nya agar tidak salah. Jangan nanti tiba-tiba udah daftar terus nggak lulus malah kecewa, ternyata memang tidak sesuai requirement. Jadi memang kita harus membudayakan membaca lebih baik lagi. Membaca semuanya itu harus lebih baik. Oke, ini ada pertanyaan. Wah, ini saat personal ya pertanyaannya nih ya. Alasan kakak-kakak semua memilih universitas sekarang yang kakak ambil. Wah, berarti kenapa nih ngambil Sapienza, kenapa ngambil Warsaw gitu ya. Mungkin boleh cerita kenapa nih teman-teman ngambil universitas yang sekarang teman-teman ambil. Mungkin dari siapa? Mungkin Alifia dulu boleh? Oke Bang, jadi alasan dia ngambil University of Warsaw itu sendiri karena sebenarnya tuh itu lihat dari kan kalau misalnya pas sebelum dibuka pendaftarannya itu ada dikasih kayak list universitas dan mata kuliah yang ditawarkan. Nah jadi kebetulan di University of Warsaw ini mata kuliahnya menarik gitu. Mata kuliahnya itu lebih incline ke jurusan hubungan internasional instead of hukum. Jadi karena Via dari dulu juga memang udah tertarik sama hubungan internasional kayak foreign policy segala macem, karena dulu juga sebenarnya pengennya masuknya HI, jadinya Via kayak oke, ngambil aja ini soalnya ini tuh menarik banget mata kuliahnya gitu. Oke. Mungkin Hafid boleh kenapa memilih Sapienza? Mungkin awalnya sama kayak Via juga karena pertama tertarik sama mata kuliah yang ditawarkan. Tapi pas masuk kemari juga mata kuliah yang diambil tuh kayak cuma satu atau kayak cuma satu yang sesuai sama brosur yang awalnya. Soalnya kayak emang benar-benar beda kayak yang tersedia awalnya sama yang tersedia sekarang yang available buat mahasiswa untuk ambil. Tapi selain karena mata kuliah juga Hafid karena Hafid kan orangnya suka sejarah. Jadi kayak tinggal di Roma di kota tua itu kayak emang benar-benar karena museumnya di sini juga banyak, terus banyak historical place yang bisa kita kunjungin. Jadi kayak yang salah satu yang buat Hafid ambil Sapienza itu juga karena Roma emang benar-benar kota yang sangat bersejarah. Oke. Berarti selain mata kuliah juga daerahnya berarti itu ya. Mungkin Cedah boleh cerita kenapa ambil di Netherlands? Kalau Cedah pertama juga gitu lihat karena memang teman-teman pada saat kita daftar
saat disediakan beberapa universitasnya, itu nanti setiap universitas menyediakan beberapa MK-MK yang berbeda-beda gitu. Jadi sedangkan jadi screening beberapa universitas-universitas yang masih sejalan lah istilahnya dengan Cendah Fisika gitu. Nah, salah satunya Universitas Twente ini kan. Dan alasan lain mungkin juga di saat milih-milih lagi kan udah screening tuh, terus milih-milih lagi dari 2-3 universitas yang menyediakan course yang mirip-mirip, yang science gitu. Saya lebih tertarik ke Universitas Twente karena ini memang lebih ke science dan teknik gitu. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman ingat, kalau misalnya di Aceh masih ada dam bendungan-bendungan yang dibuat sama Belanda tuh masih kuat sampai sekarang gitu. Nah, memang itu salah satu kelebihan mereka gitu, Belanda. Kan memang terkenal mereka bahkan laut ditimbun gitu untuk dibuat daratan. Jadi hal yang mengarah ke situ. Terus kita juga tertarik di hazard. Nah, jadi mereka juga kan lumayan bagus gimana hazard. Mungkin mereka lebih ke flooding kan, lebih ke banjir gitu. Tapi gimana kalau kita kan lebih ke tsunami dan sebagainya. Jadi karena Cendah tertarik ke bidang itu, makanya kayak akhirnya pilih Universitas of Twente gitu. Sama satu lagi, Belanda itu satu-satunya nggak satu-satunya sih, tapi kayak negara yang second language-nya bukan English, tapi mereka benar-benar paham, sangat banyak mayoritas yang memang paham Inggris dibandingkan negara-negara lain yang di Eropa gitu. Oke. Mungkin terakhir dari Putro kali ya, boleh cerita kenapa memilih Barcelona? Pilih Barcelona mungkin dulu orang banyak bilang biar bisa nonton bola kali ya kan. Tapi nggak bercanda, tapi emang ada sih kan di Camp Nou-nya. Tapi Putro kenapa pilih Barcelona, sebenarnya untuk pilih Barcelona ini sebenarnya banyak banget sih. Kalau Putro kemarin milihnya itu agak sedikit susah dan agak sedikit lama, karena kemarin masih bingung mau pilih antara Barcelona atau yang di Limerick di Ireland gitu kan. Tapi kenapa akhirnya pilih di sini, karena yang pertama pertimbangannya mungkin di Spanyol tuh banyak mahasiswa asing. Terus juga Universitat Pompeu Fabra UPF ini adalah salah satu kampus muda tapi yang leading gitu, tapi yang termasuk salah satu kampus terbagus yang di Spanyolnya gitu, dan juga course-nya sangat menarik banget buat Putro. Jadi ada yang bersinggungan ke hukumnya juga, tapi ada yang benar-benar nggak bisa kita temuin di Indonesia gitu. Terus juga karena culture-nya sih, dan juga karena pengen belajar bahasa Spanyol rencananya gitu. Terus karena kemarin kan Putro milihnya antara Spanyol atau Ireland ya, tapi karena di Spanyolnya kan EU, jadi bisa pakai visa Schengen gitu. Jadi pertimbangannya lebih ke banyak aspek sih, dan akhirnya lebih memilih untuk kesini dan nggak nyesal sama sekali. Oke. Jadi kalau aku bisa ngambil kesimpulan, mungkin sebenarnya teman-teman memilih universitasnya bukan karena daerahnya dulu ya, berarti karena memang dari mata yang pertama kali disajikan sama kampusnya, mungkin lebih ke situ kali ya. Mungkin teman-teman yang akan nanti ke depannya akan ikut nih, jangan berharap, maksudnya jangan langsung melihat negaranya, tapi lebih lihat ke mata kuliah dulu, karena kayak tadi Putro bilang, banyak mata kuliah yang mungkin nggak bisa kita dapat di kampus kita, atau di Indonesia, mungkin bisa kita dapat di luar. Mungkin lebih ke situnya kali. Mungkin ya jalan-jalan di negara asingnya sebagai bonus lah, karena sudah mengorbankan diri untuk keluar dan belajar ya, bukan mengorbankan diri keluar untuk main-main, tapi untuk belajar. Ini tadi udah dijawab ya, prestasi akademik itu pertimbangan besar atau enggak, mungkin memang syarat mendaftar. Mungkin kalau untuk masa syarat mendaftar tadi udah dibilang, mungkin bisa baca lagi di selebarannya, di macam requirement-nya, baca baik-baik teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang kurang. Jadi jangan sampai disia-siakan juga ya kesempatannya untuk keluar dibayarin sama negara, jalan-jalan gratis sebagai bonus, dan juga mendapatkan ilmu yang banyak lebih berguna. Mungkinnya oke, ini sudah jam 5:30 kalau di Indonesia ya, kalau di sana mungkin masih siang kali ya di sana ya. Mungkin beda ya kalau di sini sama di sana. Kita di sini udah mau tidur, kalian baru jalan-jalan gitu ya. Oke, mungkin untuk yang ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Oh, dia nanya nih, kira-kira teman-teman ada yang ngambil mata kuliah yang di luar menggunakan bahasa Inggris?
Berarti mungkin kalau di Spanyol mungkin pakai bahasa Spanyol tuh enggak ya. Jadi teman-teman ngambilnya pakai bahasa Inggris lah. Tewas juga kalau kita belajar pakai misalnya bahasa Spanyol atau pakai bahasa Belanda gitu ya. Tapi untuk pengalaman, maksudnya tapi teman-teman pasti ada yang ngambil course di luar tambahan mungkin yang mungkin belajar bahasa, mungkin kayak tadi Putro bilang pengen belajar bahasa Spanyol di negara Spanyol gitu kan ya. Itu sebuah bonus juga ya, seperti jalan-jalan tadi. Kalian bisa mendengarkan bahasa aslinya di tempat aslinya, itu satu anugerah yang mungkin nggak bisa didapat oleh banyak orang kalau yang menurut bilang gitu ya. Baik teman-teman, jangan lupa isi daftar kehadiran di link yang sudah di-share biar kita tahu nih berapa orang yang mungkin tertarik untuk ikut program ini ke depannya. Mungkin terakhir kali ini ya, kita mau minta apa ya kita bilangnya, final words kali dari teman-teman semuanya, mungkin tips and tricks-nya yang harus dipersiapkan, dan mungkin kata-kata penyemangat nih buat teman-teman yang akan kedepannya bergabung di program yang sedang kalian jalankan ini. Mungkin boleh kasih kata-kata penyemangatnya mungkin ya. Boleh dimulai dari siapa aja? Mungkin dari siapa dulu mungkin? Alivia dulu atau Putro dulu boleh? Silakan. Putro dulu Bang. Boleh. Mungkin kalau kalau gini, kata ini udah lemparan. Penyemangat, kan kok kata-kata penyemangat nggak yang semangat juga Bang, ya kayak soalnya kan tadi kayak dari apa yang udah cerita-cerita juga, yang penting coba aja dulu kan, pasti ada jalan kayak terus sama yang pasti kita ingat kita di sini ada dibayarin sama negara gitu, jadi ingat kita tuh belajar sambil jalan-jalan gitu, bukan jalan-jalan sambil belajar. Betul, itu ya. Makan. Itu poinnya kawan-kawan ya yang ikut nih ya. Ini tuh belajar sambil jalan-jalan, bukan jalan-jalan sambil belajar, salah ya. Berarti mindset pertamanya tuh belajar kawan-kawan. Bonus jalan-jalan. Bisa kadang-kadang mungkin begitu ya, teman-teman yang ikut-ikut ini, enak nih bisa keluar negeri gitu untuk jalan-jalan. Mungkin salah kali ide awalnya, salah gitu mungkin ya. Jadi sebenarnya teman-teman nih, karena mereka juga kayaknya tadi kayak seperti yang teman-teman bilang juga, mereka tuh mau melihat eagerness teman-teman yang ikut program ini untuk belajar di kampusnya mereka. Jadi kayak untuk apa mereka menerima students atau mahasiswa yang tidak eager untuk belajar di tempat mereka gitu. Jadi itu kan wasting time banget, dan itu wasting resources and money kan maksudnya. Satu lagi juga ada tambahan satu lagi juga kan, menyangkut yang tadi juga, kita harus ingat kewajiban kita di sini itu belajar, karena nanti setiap minggunya kita akan ada progress report gitu Kak. Jadi kita tetap tanggung jawab pertama kita tuh ke Dikti. Jadi kita harus ingat, jadi tanggung jawab pertama kita tuh ke Dikti. Jadi emang benar-benar harus ada progress report dan segala macam, nanti kita kabarin terus ke Dikti, karena kan di sini kita maksudnya kita ditaruh keluar, tapi paling di sini adanya PPI atau KBRI gitu kan, tapi itu pun mungkin nggak dekat sama kita tuh bisa dibilang di sini emang benar-benar sendiri, paling sama teman-teman kita doang. Jadi benar-benar harus report ke Diktinya dan sebagainya. Jadi kita tuh benar-benar harus jangan bandel gitulah istilahnya, karena nanti kalau misalnya kita bandel buat sesuatu hal yang merugikan ISMA, rugi kita sendiri dan juga bisa rugi ke kampus kita, ke home uni kita gitu. Jadi bisa mungkin di blacklist atau segala macam gitu. Jadi ya stick to the rules saja gitu. Benar tuh teman-teman. Jadi mereka ke sana juga bukan cuma belajar kuliah, tapi dapat PR teman-teman untuk kasih progress report ke negara kita. Karena itu teman-teman, maksudnya untuk program ini itu memang sebenarnya penting untuk kita tahu bahwa ke sana itu memang untuk belajar dan building experiences ya mungkin yang lebih tepatnya. Karena hal-hal seperti ini itu mungkin sulit dapat teman-teman sekalian juga, dan mungkin dari segi biaya mungkin sulit, karena atau mungkin dari segi kebijakan atau semua policies yang kita punya untuk luar negeri itu mungkin sulit gitu, atau memang kesempatannya kurang. Jadi memang teman-teman sekalian ini harus memanfaatkan penuh lah kalau memang ada program-program seperti khususnya program ISMA ini. Makanya harus di-prepare dari sekarang, seperti kata Hafid tadi, jangan seminggu ya Hafid ya baru nyelesain TOEFL-nya. Maksudnya kalau dengan TOEFL itu kalau mungkin masih ragu dengan poinnya, boleh ngambil prediction dulu, habis itu belajar, kemudian baru kita ngambil yang ITP-nya. Kan harus dipersiapkan lebih serius lah, karena faktor luck itu ada, tapi sebenarnya preparation itu hampir 90% dari persiapan dan kemungkinan lulus kita tuh ada di preparation sebenarnya. Tapi kalau memang keberuntungan ya, itu juga salah satu poin yang ada, tapi kalau memang kita nggak prepare sama sekali nggak mungkin beruntung juga, kayak gitu maksudnya.
Jadi ada baiknya mungkin dari sekarang teman-teman yang udah tahu requirement dari di SMA ini apa, itu udah bisa dipersiapkan langsung, udah bisa langsung sharing-sharing mungkin dengan akademiknya, kira-kira apa yang bisa mereka bantu, apa yang bisa mereka siapkan, mungkin datang-datang ke Office Student Affairs-nya atau KUI Unsiah, Universitas Sekolah, untuk tanya-tanya mungkin programnya gimana, atau mungkin boleh langsung sharing-sharing sama teman-teman yang jadi narasumber di sini, mungkin bisa langsung DM aja Kak Cedah atau DM aja Bang Hafid, semua segala macam untuk tanya ini Kak gimana. Mungkin kalau tanya di sini malu kali ya, mungkin karena banyak orang itu atau namanya kesebar atau gimana. Mungkin bisa langsung, mungkin ya teman-teman ya, tolong minta bantu ke teman-teman kita yang mungkin tahun depan akan ikut juga, mungkin bisa langsung dibantu persiapannya, preparationnya semua segala macam, karena seperti yang dibilang Samudra tadi, kalau memang kita continuity ikut ini kan bagus juga ya untuk kampus kita, bagus juga untuk yang kedepannya akan ikut. Mungkin malah kuotanya bisa dinaikin, mungkin untuk kitanya bisa berangkat lebih banyak, nggak ada salahnya kan gitu ya. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga nih buat narasumber kita yang sudah sharing kehidupannya di benua Eropa. Ini berharap teman-teman sekalian nih bisa mengikut ke sana, menjadi next Putro, next Hafid di program ISMA ini, karena memang pengalaman berharganya di bawah sepanjang masa lah ya, seumur hidup mungkin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih Hafid, Alivia, Putro semua, Cedah juga terima kasih. Karena tadi Cedah kayaknya lagi kelas tadi ya, sampai buru-buru ngikut habis kelas langsung gabung dengan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oh ya, kita foto dulu kali ya, teman-teman ya. Belum foto. Ini mungkin teman-teman yang ikut nih boleh buka kameranya untuk foto bersama. Ya hampir lupa nih, foto yang paling penting. Kapan lagi kita foto bareng-bareng? Boleh buka kameranya, teman-teman. Oke, kita ambil foto sekitar 3 kali ya. Yang mau foto boleh, yang mau bergabung, yang mungkin sedang di luar tidak apa-apa kalau tidak bergabung. Oke, saya tunggu sekitar 5 detik lagi untuk buka kamera. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai fotonya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kita foto sekali lagi. Yang membuka kamera boleh masih bisa buka kamera untuk bergabung. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa isi absennya. Nanti kita kalau ada sharing session lagi ke depannya kita akan share lagi. Mungkin nanti teman-teman yang di luar negeri juga bisa bergabung sama kita. Cuman kalau kita bikinnya pagi berarti sana masih malam ya. Ada sulit juga nih bikin acaranya. Mungkin nanti kita bakal share lagi di Instagramnya Office of International Affairs Universitas Syahkuala. Oh, ini ada langsung di-share sama Alivia. Baik sekali. Terima kasih Alivia sudah share panduannya. Teman-teman jangan lupa langsung download itu panduannya. Atau nanti bisa langsung cek aja di websitenya. Jangan lupa, penting sekali untuk membaca seluruh requirement dan bertanya ke yang sudah ikut dan sudah lulus untuk apa ya dibilangnya ya, requirement pentingnya itu jangan sampai miss gitu, jangan sampai lewat, dan jangan lupa juga preparationnya bisa dimulai dari sekarang agar lebih bagus begitu ya. Oke, akhirul kalam, terima kasih. Sampai jumpa semuanya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Semangat teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih yang lagi di Eropa. Saya juga lagi di Geneva ya, tapi di Geneva Iren. Ego. Masih. Silakan yang mau live boleh, silakan. Jangan lupa isi actionnya.